Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hola healthy people, kembali lagi di podcast Ruang Hebat, seru bincang sehat bermanfaat di episode 22, menyambut kehidupan baru, bekal penting ibu sebelum hamil hingga persalinan. Saya Zakia, host yang akan menemani healthy people dimanapun berada pada podcast kali ini. Pada podcast kali ini kita akan membahas nih tentang apa saja yang perlu disiapkan dari sejak sebelum hamil, semasa kehamilan sampai menjelang persalinan. Tentu saja saya tidak sendiri nih healthy people. Sudah hadir bersama kita tenaga kesehatan dari Puskesmas Cengkareng. Seorang bidan yang sehari-harinya sudah mendampingi banyak ibu hamil sampai persalinannya tentu saja di Puskesmas Cengkareng, Bidan Lucy. Nah, Bidan Lucy ini sudah mempunyai pengalaman yang cukup lama di dunia kebidanan tentunya nih healthy people. Jadi sudah sangat pro ya. Kira-kira ini kita langsung saja kita sambut ya. Ibu Lucy, apa kabar? Alhamdulillah baik. Saya senang sekali berada di podcast episode kali ini Mbak Kia. Ya, terima kasih Ibu. Ibu Lucy, kalau boleh tahu nih Bu, sudah berapa lama Bu sudah menjadi seorang bidan? Saya jadi bidan kurang lebih dari 30 tahun. Wah, keren sekali ya healthy people ya. Pastinya banyak sekali pengalaman yang sudah dilakukan dalam menangani ibu hamil sampai persalinan. Baik, kita langsung saja ya Bu ya. Banyak sekali nih pasangan yang sudah menikah dan juga ingin memiliki seorang anak. Tapi sebelum memilikinya tentu saja ada fase yang perlu dilewati, yaitu fase kehamilan. Sebelum itu tentunya ada persiapan nih Bu ya, sebelum kehamilan ini. Mengapa fase ini perlu untuk dibahas ya Bu ya? Seorang sebelum hamil itu sangat menentukan kondisi kesehatan seorang wanita itu sangat menentukan pada saat nanti dia di proses kehamilan dan persalinan Mbak Kia. Jadi seorang ibu tuh harus sehat. Ya. Lalu apa ya Bu idealnya yang dipersiapkan ibu sebelum kehamilan ini Bu? Tentunya pemeriksaan fisik dasar yang harus disiapkan. Idealnya seorang yang akan memasuki masa kehamilan itu mengkonsumsi makanan yang tentunya akan dipersiapkan pada saat kehamilan nanti supaya dia tidak anemia gitu Mbak Kia. Wah, jadi cukup banyak ya yang perlu disiapkan Ibu. Nah, soal makanan nih Bu, sering banget dianggap sepele. Nah, kira-kira Bu, apa saja sih Bu yang sebaiknya dikonsumsi ibu sebelum hamil? Ya, jadi prinsipnya yang harus dikonsumsi itu gizinya seimbang. Sehingga tidak terjadi malnutrisi pada saat nanti kehamilan. Ya, seperti protein. Tentunya kita tahu protein dari hewani dan nabati. Kemudian karbohidrat. Setelah itu sayur-sayuran pastinya dan buah-buahan. Itu yang harus dikonsumsi untuk sebelum hamil. Ya, kalau yang sudah hamil nih Bu, apakah ada makanan yang perlu dibatasi Bu selama ibu hamil ini? Makanan yang harus dibatasi itu yang tinggi lemak, kemudian tinggi gula, dan minuman yang mengandung kafein. Sekarang ini kan banyak ya remaja-remaja lagi ngetren minum kopi, itu tentunya harus dibatasi. Kopi, teh itu sangat dibatasi pada saat kehamilan. Nah, perlu dicatat ya healthy people ya. Selain makanan nih Bu, bagaimana dengan vitaminnya Bu? Pemenuhannya Bu? Vitaminnya yang utama adalah asam folat dan zat besi. Baiknya sih idealnya diminum dari sebelum hamil dan tentunya ditambah dengan kalsium serta vitamin lain yang tentunya dianjurkan. Ya. Nah Bu, sebagai bidan yang sering mendampingi ibu hamil nih Bu, apa hal yang paling penting perlu diperhatikan selama masa kehamilan ini Bu? Yang pasti adalah kontrol kehamilan secara teratur. Sehingga bila terjadi resiko itu akan cepat terdeteksi. Berbicara dengan kontrol kehamilan tadi Bu, idealnya kira-kira berapa kali Bu untuk kontrol kehamilan? Kontrol kehamilan idealnya itu 6 kali. 1 kali di trimester pertama, 2 kali trimester kedua, dan 3 kali di trimester ketiga. Dan tentunya kalau ibu masuk kategori resiko tinggi itu kontrolnya akan bisa lebih dari 6 kali. Wah, berbicara tentang tadi ibu hamil beresiko tinggi nih Bu, kira-kira apa sih Bu gambarannya seperti apa? Ibu hamil yang resiko tinggi itu bila ibu mempunyai riwayat tekanan darah tinggi, diabetes, anemia berat, kemudian hamil usia terlalu muda,
hamil usia terlalu tua di atas 35 tahun. Kemudian tentunya ada riwayat komplikasi kehamilan persalinan sebelumnya. Nah, ini pertanyaan yang paling sering ditanyakan sama ibu hamil ya Bu ya. Sebenarnya penting atau tidak Bu, ibu hamil ataupun calon ibu hamil itu mengkonsumsi susu ibu hamil? Sebenarnya tidak wajib, tapi sangat membantu. Susu ibu hamil bukan keharusan ya Mbak Kia ya. Yang penting itu dia harus memenuhi makanan seimbang untuk ibu hamil. Baik, kalau gizi terpenuhi artinya sudah cukup ya Bu ya? Iya, Tapi betul. sebenarnya memang tidak perlu wajib minum susu ya Bu ya? Betul sekali Mbak Kia. Bagaimana dengan kebutuhan makanan selama hamil Bu? Kebutuhan gizi pada ibu hamil itu tentunya akan meningkat ya. Protein tetap harus penting banget, ditambah sayur dan buah yang lebih beragam. Ibu hamil juga perlu cukup cairan, sehingga dia harus teratur untuk banyak minum. Baik Ibu. Nah, vitamin apa saja Bu kira-kira yang biasanya dianjurkan untuk ibu hamil? Vitamin yang wajib dikonsumsi untuk ibu hamil itu tablet tambah darah. Itu rutin ya. Kemudian juga ada asam folat, kalsium, dan vitamin-vitamin sesuai dengan kondisi ibu. Bu, jadi pada dasarnya memang makanan ataupun vitamin yang dikonsumsi ibu hamil ataupun calon ibu hamil itu sebenarnya hampir sama ya Bu ya. Terus apa yang membedakan Bu? Betul. Dia hampir sama. Jadi dasarnya memang sama, kemudian bedanya ada pada tujuannya sih. Tujuan dan tentunya jumlah yang kebutuhannya. Pada saat ibu hamil dan tidak hamil itu berbeda untuk jumlah kebutuhannya. Sebelum hamil, fokusnya itu menyiapkan tubuh ibu untuk hamil, memperbaiki status gizi, dan tentunya mencegah anemia, serta menyimpan cadangan nutrisi. Kemudian dapat juga menurunkan resiko untuk komplikasi saat hamil. Itu Mbak Kia. Cukup jelas ya healthy people ya, perlu dicatat juga itu ya. Selain makanan dan vitamin Ibu ya, ada juga aktivitas yang sebaiknya mungkin dihindari selama kehamilan. Apa saja itu? Baik healthy people, jadi gini ya, ada beberapa kegiatan perlu dibatasi atau dihindari. Ibu hamil sebaiknya tidak merokok dan tidak terpapar dengan asap rokok. Kemudian tidak juga mengkonsumsi alkohol dan obat-obatan tanpa anjuran tenaga kesehatan. Baik. Nah Bu, kalau bagaimana juga dengan aktivitas fisik Bu? Kira-kira bagaimana? Betul sekali. Jadi healthy people ya, aktivitas itu untuk ibu hamil harus ringan dan dianjurkan aman sesuai dengan kondisi kehamilan ibu. Jadi tidak berlebihan untuk aktivitas. Artinya ibu tetap boleh beraktivitas ya Bu ya, tapi harus tetap ada batasnya. Betul ya Bu ya? Betul. Jadi tentunya aktivitas yang ringan dan tentunya aman untuk ibu hamil. Nah, apalagi kalau menjelang persalinan Bu, biasanya ibu hamil itu takut nih melakukan aktivitas fisik. Bisa berikan contohnya nggak Bu, aktivitas yang aman menjelang persalinan itu seperti apa? Nah, aktivitas yang aman itu tentunya yang ringan ya, jalan kaki misalkan ya setiap pagi, kemudian senam hamil sesuai dengan usia kehamilan, kemudian latihan pernapasan, peregangan, aktivitas yang ringan-ringan saja di rumah, tidak mengangkat beban yang berat. Pertanyaan yang sering muncul juga nih Bu dari healthy people, setelah usia kehamilan 4 bulan atau 16 minggu nih, kebanyakan calon orang tua buru-buru pengen tahu jenis kelamin anaknya. Nah kira-kira Bu, seberapa penting sih untuk tahu jenis kelamin calon bayi ini? Healthy people sih secara medis sih mengetahui jenis kelamin itu bukan yang wajib ya dalam kehamilan. Yang paling penting adalah kondisi ibu dan bayi yang dikandung. Lalu kapan kita bisa tahu informasi ini menjadi relevan Bu? Mengetahui jenis kelamin itu bisa membantu persiapan keluarga sih sebenarnya ya, secara psikologis dan perencanaan kebutuhan bayi. Dalam kondisi tertentu, informasi jenis kelamin juga dapat berkaitan dengan pemantauan penyakit bawaan tertentu pada bayi, tetapi bersifat khusus dan biasanya akan dijelaskan oleh tenaga kesehatan. Jadi tidak perlu memaksakan diri ya healthy people ya? Ya, betul. Jadi fokus aja pada pemeriksaan kehamilan rutin dan pemantauan tumbuh kembang janin melalui layanan USG. Nah Bu, menjelang persalinan pastinya ya ibu-ibu nih banyak yang bertanya Bu, kapan harus ke fasilitas kesehatan dan apa tanda-tanda yang perlu diwaspadai? Bisa dijelaskan ya Bu ya? Oke, jadi gini, seorang ibu untuk bersalin dia boleh datang atau bisa datang ke fasilitas kesehatan bila ada tanda-tanda persalinan. Contohnya misalkan keluar lendir darah, kemudian dia sudah teratur kontraksinya, kemudian ada pecah ketuban.
Walaupun dia tidak ada kontraksi tapi ada pecah ketuban, itu sebaiknya datang ke fasilitas kesehatan meskipun belum ada kontraksi. Wah, perlu dicatat ya healthy people ya. Nah Bu, kira-kira apa saja sih Bu tanda bahaya yang perlu diperhatikan untuk ibu hamil dari selama hamil sampai menjelang persalinan? Tanda bahaya yang harus diwaspadai oleh seorang ibu untuk persalinan yaitu bila terjadi perdarahan. Kemudian sakit kepala hebat sehingga sampai pandangan kabur. Kemudian ada bengkak pada wajah, tangan, dan tungkai, nyeri hebat pada daerah perut, kemudian ibu demam, gerakan bayinya itu tidak terasa atau berkurang. Kemudian sebaiknya kalau terjadi hal-hal seperti itu, ibu segera datang ke fasilitas kesehatan. Wah, ini perlu dicatat dan harus diingat ya healthy people ya. Nah, kira-kira Bu, bagaimana pesan khusus dari Ibu untuk ibu hamil yang beresiko tinggi Bu? Pesan khusus untuk ibu hamil dengan risiko tinggi, jangan menunda kontrol. Kemudian ikuti jadwal yang sudah diberikan, patuhi minum obat atau vitamin, dan pastikan persalinan dilakukan fasilitas kesehatan ya, dengan tenaga kesehatan. Ini penting ya untuk keselamatan ibu dan bayi ya Mbak Kia. Baik Bu, dari tadi kita sudah bahas juga nih tentang calon ibu. Kira-kira nih sekarang bisa dijelaskan nggak Bu, layanan dari Puskesmas Cengkareng yang tersedia untuk ibu tuh apa aja sih Bu? Layanan di Puskesmas Cengkareng itu tersedia layanan kesehatan ibu dan anak, atau disingkat dengan KIA. Mulai dari pemeriksaan sebelum hamil itu di Policatin, kemudian hamil dengan pemeriksaan kehamilan dengan rutin, hingga melakukan pemantauan setelah persalinan yaitu nifas. Kami juga mengadakan pelayanan USG sesuai dengan jadwal dan membantu untuk memantau kondisi janin. Layanan USG nih Mbak Kia ya, dikhususkan untuk ibu hamil dengan usia kehamilan ya 0 sampai 12 minggu dan usia kehamilan 32 sampai 35 minggu. Gratis ya pemeriksaan ini ya healthy peoples. Jangan ditunda lagi untuk datang ke Poli KIA Puskesmas Cengkareng. Dan Puskesmas Cengkareng juga memiliki ruang bersalin tentunya. Sehingga ibu bisa aman, nyaman, dan terpantau. Jika menemukan resiko, kami juga siap melakukan rujukan sesuai prosedur. Wah, baik. Terima kasih Ibu Lucy atas ilmu yang telah disampaikan pada episode kali ini. Semoga healthy people di rumah juga yang sedang mempersiapkan kehamilan maupun sedang di tahap menjelang persalinan itu bisa bermanfaat di rumah dan lebih siap ke tahapan-tahapan berikutnya. Jangan ragu untuk kontrol di fasilitas kesehatan tentunya dan berkonsultasi oleh tenaga kesehatan yang terpercaya. Ibu Lucy, satu lagi ya Bu ya, tolong berikan bisa Bu closing statement untuk healthy people di rumah. Baik, healthy peoples, untuk para ibu hamil dan keluarga tentunya jangan ragu untuk datang kontrol kehamilan secara rutin di fasilitas kesehatan. Menjelang persalinan ada beberapa yang harus disiapkan bersama keluarga. Ya, pilihan pertama itu pilihan bersalin. Ibu mau bersalin di mana? Kemudian siapkan pendamping. Siapa akan mendampingan pada saat ibu dalam proses persalinan? Transportasi, ibu siapkan. Kira-kira dari rumah ibu mau ke fasilitas kesehatan, ibu akan menggunakan apa? Baiknya kendaraan roda 4 ya Bu ya. Kemudian perlengkapan ibu dan bayi itu sudah dibawa pada saat datang akan bersalin. Serta pastikan ibu cukup istirahat dan minum vitamin sesuai dengan anjuran dokter. Kemudian bila ada keluhan atau tanda bahaya, segera datang ke fasilitas kesehatan karena kehamilan yang terpantau dengan baik akan membantu ibu menjalani persalinan dengan lebih aman dan tenang. Wah, keren sekali Ibu. Terima kasih atas closing statement-nya ya. Ingat ya healthy people ya, jangan takut untuk kontrol rutin selama masa kehamilan. Untuk masyarakat Cengkareng dan sekitarnya khususnya, manfaatkan layanan KIA, USG, ruang bersalin yang tersedia di Puskesmas Cengkareng. Sekali lagi terima kasih Ibu Lucy atas ilmu dan penjelasan yang telah disampaikan. Oke healthy people, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share informasi pada episode kali ini ke keluarga, saudara, kerabat, serta tetangga di sekitar ya. Baik, kita sama-sama ya Bu ya. Puskesmas Cengkareng Hebat dan profesional.